Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time I will convey reflection on the 4 topics I have studied and display the portfolio. And then I will presentation to refleksi from 4 topics. Topik 1 diriku dan keluargaku, topik 2 yaitu hobi, topik 3 yakni sekolah atau school, topik yang keempat environment. Topik yang pertama tentang deskriptif text, yaitu mendeskripsikan sebuah introduction, yaitu sebuah keluarga di mana mendeskripsikan anggota keluarganya. Nah, untuk topik 1 saya merefleksikan ini sebagai important things that I put forward in the text include learning, vocabulary, and grammar related to completing this descriptive text in the form of introduction yourself and my friends. Jadi pada topik 1 ini saya mempresentasikan atau menyampaikan dan juga membuat teks introduksi dari diri saya sendiri dan juga teman saya. Practicing skills in communicating in English talk, interview with friends, and learning to understand family culture and tradition, getting to know hobbies, work, and a person character. Jadi dari membuat teks introduction, kemudian saling mempresentasikan, kami saling mengetahui bahwa karakter, sifat, pekerjaan, dan hobi dari teman-teman. This is important to discuss in the text because by writing or asking and answering questions about the introduction, you can give yourself practice in getting to know various hobbies. Jadi banyak hobi yang dimiliki teman-teman, kemudian jobs yang dimiliki dari orang tua teman-teman, kemudian family members dan anggota keluarga, and then situation in the family. From this, it makes you always score on yourself for what you do and can become a reference for yourself to develop more positively. From this activity, I hope to have a constructive impact. Jadi dari kegiatan ini saya berharap memberikan perkembangan pada diri saya, namely increasing my confidence in communicating in English, opening up opportunities to about communication and work relationship, as well as developing myself to strengthen closeness with my family and learn new things. Dan saya juga mempelajari sesuatu hal yang baru. After writing a descriptive text in the form of a self-introduction text, I want to improve the quality of my writing by enhancing my vocabulary, talk, listening, and speaking, studying sentence structure, always asking friends to collaborate. Jadi harapan saya untuk meningkatkan tulisan saya adalah saya berlatih untuk memperhatikan struktur kalimatnya dan mengajak teman untuk berkolaborasi. And then portofolio dari topik 1, yakni ada di ruang kolaborasi. Ini untuk susunan dari interview yang sudah saya laksanakan ke 4 teman saya, yakni bertanya asalnya dari mana, kemudian pekerjaannya atau profesinya sekarang sebagai apa, dan juga free time activity atau hobi yang sering dilakukan di waktu luang. Dan ini introduction yang saya buat dan deskriptif text-nya yang saya buat. And then ini untuk orang luar yang saya interview mengenai pengenalannya dan juga deskripsinya mengenai dia orang tua, kemudian ibunya, suaminya, adiknya, dan juga anak perempuannya. Next to topic 2 yaitu hobi. Pada hobi ini membahas tentang prosedur teks. Jadi di sini membahas tentang langkah-langkah melaksanakan hobinya, yaitu arrange step to do a hobby. Jadi pada topik ini saya membuat susunan
teks prosedur, yaitu tentang membuat masakan sup daging. The important things that I put forward in making a procedure text is the step for cooking soup. Jadi pada kegiatan ini saya membuat langkah-langkah membuat sup. I thought about my cooking hobbies, so I made a procedure text about cooking meat soup. Next, my friends and I exchanged information through presentation of the procedural text that had been created. Jadi, setelah membuat prosedur teks, masing-masing dari kami dan teman-teman mempresentasikan satu dan yang lainnya sehingga kami dapat mengerti langkah-langkah setiap hobi yang mereka lakukan atau pembiasaan kegiatan yang dilakukan di waktu luang. I gain new knowledge from hobbies that are popular with my friends. This is important to discuss in the text because it can describe a person's preference and can help with work steps for someone who is just starting a new hobby, so that if they are now to the company or agency. Jadi dari kegiatan ini kami berlatih untuk berbahasa Inggris yang dimana nanti bermanfaat untuk kami saat ada di perusahaan atau di instansi. They already have various abilities and skills, jadi meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam berbicara. Being a person who always wants to develop yourself in very enjoyable. From this learning, I hope it will have an impact on myself to broaden my horizons, increase my abilities, and feel confident in giving direction. Not only verbally, giving direction can be in writing, tidak hanya di kosakata, tidak hanya di susunan struktur kalimat, saya juga mempelajari cara menulisnya. I want to improve the quality of my writing by increasing my vocabulary and learning grammar. Jadi untuk meningkatkan kualitas tulisan saya akan menambah kosakata dan juga mempelajari tentang grammar. Then trusting myself to access social media to share information about in Indonesian and English. Jadi dengan menggunakan sosial media kita dapat memberikan informasi dengan berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Pada topik 2 ini saya membuat portofolionya pada demonstrasi kontekstual, yakni berupa langkah-langkah atau prosedur teks untuk membuat sup daging. Nah, di sini beef soup is a hearty and comforting dish that is perfect for any occasion. Jadi maksudnya adalah makanan yang mudah dimasak dan disukai orang banyak. Nah, ini untuk step-stepnya dan juga bahannya. Ini untuk alat-alatnya, ada pan, ada frying, bowl, stir, stove, and kitchen knife. Kemudian ini langkah-langkah dari pencucian sayur, kemudian memotong daging, sampai dengan memasak dan juga menambahkan minyak. And then next to topic 3. Topik 3 tentang sekolah, yakni yang dibahas adalah lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah banyak kegiatan dan banyak juga lokasi-lokasi yang digunakan untuk bermain, yakni membahas tentang recount text. The important things that I put forward in creating a recount text is experience during exam at school. Jadi pada kegiatan recount text ini saya membuat atau menceritakan pengalaman saya selama ujian di sekolah. Past experience, yaitu pengalaman masa lampau. I thought about my experience, so I made a recount text by studying the sentence structure. Saya menyusun teks recountnya berdasarkan dari susunan kalimatnya. I also studied the grammar used when speaking and practice speaking English with the help of speaker. Jadi untuk melafalkan
bacaan bahasa Inggris, saya membutuhkan bantuan dari speakers. Next, my friends and I exchanged information through a presentation of the recount text that had been created. Bersama teman saling bertukar informasi dari recount text yang sudah dibuat. I recognize new experience that I have never had. This is important to discuss in the text because it can tell and study the structure of descriptive sentence. Jadi pada diskusi ini menyusun kalimat atau teks recount di mana juga mendeskripsikan suatu kegiatan. So it can be a provision for providing new knowledge to students for me as a prospective teacher. Jadi pada kegiatan ini nantinya saya juga akan dapat memberikan pengetahuan tentang struktur pada recount text dan descriptive text kepada siswa di mana saya sebagai guru. Being a person who always wants to develop yourself is very enjoyable. Jadi untuk mengembangkan diri itu adalah sangat menyenangkan. From this learning, jadi pembelajaran ini, I hope it will have an impact on myself to broaden my horizon. Jadi bisa bermanfaat untuk lingkungan dan sekitar. Increase my ability and feel confident in giving direction. Not only in writing, text experience can also be told directly. Nah, untuk portofolio yang saya buat pada recount text topik 3, nah, ini saya membuat cerita tentang my experience during a school exam. Jadi pengalamanku selama ujian sekolah, tepatnya ini adalah saat ujian sekolah di jenjang senior high school. Next, topik 4 yakni lingkungan atau environment. Pada environment ini membahas tentang persuasif teks atau teks ajakan. Jadi pada topik ini diberikan pembelajaran untuk menyusun kalimat ajakan, kemudian menyusun kalimat ajakan dan juga membuat teks persuasif atau teks yang mengajak. Pada teks persuasif ini, saya melakukan the important things that I put forward in creating a persuasive text is to encourage people to stop cutting down trees. Jadi, pada persuasif ini, saya membuat sebuah teks tentang mengajak seseorang untuk tidak menebang pohon atau stop to deforestation, jadi tidak melakukan penebangan pohon secara liar. And the text that I wrote explain the usefulness of trees for future generation. Pada teks ini saya menjelaskan fungsi atau manfaat dari tumbuhan untuk generasi masa depan. I create a persuasive text about stopping tree felling by studying the sentence structure. I also studied the grammar used when speaking and practice speaking English with the help of speaker. Saya juga mempelajari cara melafalkan bahasa Inggrisnya dengan bantuan speakers. Next, my friend and I exchanged information through presentation of persuasive text that had been created. Presentasi yang dilakukan saya dan juga teman saya dari hasil yang sudah dibuat. Jadi kami saling mengetahui ajakan atau teks persuasif yang dimaksud dari setiap teman. I relate that I should always care and be aware of environment issues. Jadi kami harus sadar dan melindungi lingkungan dan juga mengatasi isu-isu lingkungan. This important to discuss in the text because it can invade and influence the general public to love the environment and change their lifestyle to a sustainable lifestyle. Jadi pada kegiatan ini kami melaksanakan diskusi untuk melakukan dan mengajak masyarakat atau khalayak umum untuk melindungi
lingkungan dengan cara mengubah cara hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Being a person who always wants to develop yourself is very enjoyable. Agar seseorang yang ada di bumi ini selalu menikmati kehidupannya. From this learning, I hope the impact on myself will be to broaden my horizon, increase my ability, and feel confident in providing direction so that I can set an example and influence others. Jadi pada kegiatan ini saya mengharapkan saya bisa menjadi contoh dan mengajak khalayak umum atau masyarakat atau warga di sekitar untuk melaksanakan kegiatan gaya hidup berkelanjutan. To behave can lead to the environment. Not only in writing, tidak hanya dengan tulisan, persuasive text can also be told directly. Tidak hanya sekedar tulisan, tapi teks persuasif atau kalimat persuasif juga dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan pembicaraan langsung. And then portofolio yang saya buat dari topik 4 yaitu tentang stop deforestation, yakni untuk tidak menebang pohon sembarangan karena manfaatnya untuk protecting our planet from future generation. Jadi banyaknya pohon itu untuk memberikan proteksi bagi planet kita, bagi masa depan dan generasi masa depan. Nah, ini untuk topik 2 yang diberikan contoh dalam melakukan hobinya. Untuk topik 2 ini yang diberikan contoh adalah melakukan tenis, yakni cara memegang dan juga cara melaksanakan atau memukulnya, yaitu tennis grip, forehand stroke and backhand stroke, volley, cara menampilnya dan memberikan servisnya. And finally, the presentation from refleksi makul bahasa Inggris dari topik 1 sampai dengan topik 4, yakni descriptive text, recount text, and procedure text, and also persuasive text. Thank you for attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.